pertanyaan saya ini nggak menyimpang Ustaz, boleh kan? Ini saya ada keraguan tentang istilah kiamat, Ustaz. Bukan ragunya tentang terjadi kiamat. Bagaimana kiamat itu ada juga terjadinya di saat alam jagat raya ini hancur ya. Tapi ada juga bilang hari kiamat itu tuh di saat pada masa atau di saat hari berbangkit, ya kan? Ada satunya kalau kiamat itu terjadi yang mengalami itu adalah orang-orang kafir aja. Kan? Nah, tapi juga ada juga merasakan orang-orang, apakah orang di alam barzakh itu juga merasakan kiamat? Jadi masanya itu yang pastinya itu kapan, Ustaz? Terima kasih. Di saat orang mau hidup panjang kok Bapak bicara masalah kiamat itu ada apa? Dia begini. Dalam Al-Quran, kiamat itu punya banyak nama. Kadang-kadang menyesuaikan kondisinya. Kadang-kadang kiamat itu disebut dengan yaumul qiyamah. Itu langsung bentuk aslinya. Ya, kiamah. Tempat kita bangkit kembali itu. Ada lagi yaumul ba'ts. Ketika manusia dibangkitkan. Ada lagi zalzalah. Ketika keadaan goncang segoncang-goncangnya. Ada lagi yaumul hisab, ketika semuanya harus dihitung. Banyak itu. Dalam bahasa Inggris juga saya tengok terjemahannya banyak. Ada the hereafter. Ada lagi the day of judgment. Nah, itu. Macam-macam lah. Itu nama. Apakah kiamat itu ada? Pasti. Setiap ada yang awal pasti ada yang akhir. Dan tidak pernah kita lihat ada yang awal dan dia tidak berakhir. Tidak ada itu. Dulu tulang saya itu masih ada orang yang dipanggilnya kakek. Masih ada orang yang dipanggilnya opung. Masih ada orang yang dipanggilnya bapak. Ya. Sudah itu, yang dipanggil opung tidak ada lagi. Macam saya yang saya panggil opung udah nggak ada lagi sekarang. Yang tinggal yang kita panggil bapak. Udah itu, yang kita panggil bapak pun tidak ada. Karena kita sudah jadi bapak. Setelah itu, kita pula dipanggil orang opung atau kakek. Pertanyaannya, mana bapak yang dulu, mana kakek yang dulu, mana inyak yang dulu, mana andung yang dulu, mana datuk yang dulu. Mereka sudah pergi. Dan suatu saat kita juga akan pergi. Setiap ada yang awal, pasti ada yang akhir. Yang tidak boleh, engkau yang mengawali, engkau yang mengakhiri. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi, apa namanya? Itu pasti terjadi. Kiamat itu terbagi dua. Ada kiamatul sughra, ada kiamatul kubra. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil ini tanpa tanda-tanda. Itu yang disebut dengan OTG. OTG itu nggak ada tanda-tandanya. Kawan saya Ketua P3 Kampar. Ketua P3 Kampar. Meninggal. Umurnya 43 tahun baru. Memang ada sakit, tapi pendek. Ada lagi yang pernah saya ceritakan itu. Jemaah kami di Masjid Nurul Iman di Kampar itu. Orang Payakumbuh, orang Halaban. Alumni Fakultas Syariah YIN Imam Bonjol Bukit Tinggi. Saya akrab dengan dia. Dekat. Beda umur kami mungkin sekitar 5-6 tahun. Dia lebih tua dari saya. Kalau saya ceramah sebulan sekali di sana, dia selalu duduk dekat itu.
Orangnya tawadhu, padahal dia ustadz besar itu. Hari Jumat saya ceramah di situ. Nggak jumpa dia. Saya tanya, mana dia? Oh, mungkin ngajar atau mungkin ceramah, kata orang. Ya. Hari malam Jumat itu. Hari Jumat pagi ditelepon orang saya. Dia sudah meninggal dunia. Sakit apa? Nggak ada sakit, kata orang. Subuh dia sholat berjamaah. Udah itu dia duduk sendiri. Dia berdoa. Dalam keadaan berdoa itulah dia meninggal dunia. Menurut saya itu disebut dengan husnul khotimah. Masih di sajadah dia meninggal ketika berdoa itu. Sementara kita kadang-kadang ketika bala 6 kita mati. Gimana caranya itu kan? Oh, itu yang berat itu. Kiamatus sughra ini yang perlu kita takuti. Karena dia tanpa gejala, datang tiba-tiba. Di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan yang bagaimana saja. Tiba daktunya, la yastakhiruna saat, tidak bisa dimundurkan sesaat, tidak bisa dimajukan sesaat. La yastakbirun. Kiamatul kubra, kiamat besar, ini biasanya ada tanda-tandanya. Dimulai dari alamatus sughra, alamat yang kecil-kecil. Sudah banyaknya kejahatan, banyaknya kemungkaran. Naik ke berikutnya, kemungkaran bermaharajalela sehingga kebenaran terpijak-pijak. Naik lagi ke level berikutnya, kemaksiatan bermaharajalela sehingga di rumah kita sendiri pun sudah banyak pembantu melahirkan tuannya. Ada yang memahami secara letterlex, ada yang memahami secara majazi. Yang memahami secara letterlex betul itu. Suami sibuk, istri sibuk. Ketika suami pulang, istri tidak ada. Akhirnya terjadi perselingkuhan dengan pembantu rumah. Maka banyaklah pembantu rumah yang melahirkan tuannya. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang tidak, itu majazi. Apa majazi? Orang tua pada waktu itu persis seperti pembantu. Dan anak pada waktu itu persis seperti tuan. Orang tua sudah tidak mampu lagi menunjukkan dia sebagai orang tua yang bisa memberi nasihat, bisa memberi pengajaran kepada anak-anaknya. Tugas orang tua persis seperti pembantu, memberikan makan, memberikan pakaian, tukang buka pintu. Jam 9 malam anak keluar rumah, kita bukakan pintu. Jam 3 pagi dia balik, kita bukakan pintu. Kita tidak berani menasihati. Kalaupun kita nasihati, anak akan berkata, please mind your own business. Ya, kajuan lah anak napak kerajuan, jangan ikut campur urusan den, begitu. Persis, orang tua udah seperti pembantu. Tidak punya harkat dan martabat lagi. Nanti sampailah kepada alamatul kubro yang sangat besar. Apa itu? Ketika matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya. Ini juga dipahami secara majazi. Kalau dipahami secara majazi, takut kita. Matahari terbit itu artinya Islam. Dulu matahari itu terbit di timur, di Arab. Di sanalah Islam berkembang dulu. Sekarang matahari itu terbit di tempat terbenamnya. Tempat terbenam itu di barat. Artinya berubah. Dulu kalau kita mau tahu Islam itu kita ke timur. Kalau sekarang kita mau tahu Islam kita ke barat. Dan betul saja. Sekarang daerah-daerah di barat macam Jerman, Inggris, macam-macam itu, Prancis, jumlah orang Islam luar biasa banyaknya. Artinya Islam itu muncul dari tempat terbenamnya. Yang dulu tidak ada Islam justru menjadi negara-negara yang sangat Islami. Tapi ada yang menyatakan ini juga majazi. Matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Itu sama dengan membalikkan bumi. Kalau bumi sudah terbalik, hukum alam sudah terbalik, ya kiamatlah. Biasanya maju sekarang atre, wah itu
Dengan biasanya maju cepat, sekarang dipaksa mundur cepat, apa yang terjadi itu? Pecah, hancur. Ada hadis yang menyatakan kiamat itu tidak akan terjadi selagi masih ada orang mengucapkan la ilaha illallah. Ada yang seperti itu. Kenapa demikian? Sebab kiamat itu siksaan yang luar biasa. Tidak sampai hati Allah membiarkan orang yang masih beriman merasakan dahsyatnya kiamat. Ini sebagai alasan terhadap hadis Nabi yang menyatakan selagi masih ada orang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan terjadi kiamat. Tapi itu kiamat kubra. Kalau kiamat sughra kapan saja bisa terjadi. Sebab kita bisa bayangkan itu. Matahari terbalik, begitu hukum alam berubah, gravitasi hilang, maka semua bintang-bintang saling berantuk. Bumi ini pun menjadi sasaran seluruh bintang-bintang, alat bahan benda-benda antariksa. Sangkakala ditiupkan, mendengar sangkakala tertiup, saking hebat suaranya kita menjerit dan mati semua yang hidup. Itu penderitaan yang luar biasa. Makanya ada yang menyatakan sebelum kiamat terjadi semua orang beriman itu dimatikan terlebih dahulu, supaya orang kafir saja merasakan pedih dan azabnya hari kiamat. Tapi bagi saya kiamatul kubra itu pasti terjadi. Kapan datangnya itu terserah Allah lah. Cuman yang kita mesti hati-hati adalah kiamatul sughra. Kiamat yang kecil yang disebut dengan kematian. Itu bisa datang kapan saja tanpa gejala. Ya, silakan Pak. Ya, saya pun dah lupa-lupa juga semua yang lalu itu. Mudah-mudahan masih ingat. Kemarin itu menyinggung masalah hak. Ini masalah haknya pengertian yang luas ya Ustaz. Pribadi dan negara. Dan saya tanyakan, apakah ada perbedaan pengertian antara hak hakiki dengan hak mutlak dan dengan hak sejati? Pertama. Yang kedua, di atas sebidang tanah terdapat 3 macam plang tanah. Plang pertama bertuliskan tanah ini hak milik. Plang kedua tuliskan tanah ini hak pakai. Yang ketiga tertuliskan tanah ini hak bangun. Kalau sudah dibangun berarti sudah dipakai. Ini belum pasti hak milik. Apa bedanya hak bangun hak pakai? Terima kasih. Terkait dengan hak ya Pak. Jadi mengandung filosofi yang dalam bahasanya Pak. Jadi agak perlu dicerna. Hak hakiki, hak mutlak dan hak sejati. Saya rasa hak sejati sama dengan hak hakiki ya Pak. Enggak, beda ya. Ya, saya pun kurang tahu juga nih Pak kalau istilah-istilah ini. Tapi kalau di dalam hidup kita memang ada istilah hak hakiki dan kebalikannya itu adalah hak majazi. Ini kalau dalam syariat. Segala kepemilikan itu secara hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya ini diterapkan oleh sistem sosialis. Sistem sosialis itu rakyat tidak memiliki, tapi yang memiliki itu adalah pemimpin. Pemimpin mewakili Allah. Itu ngerinya kalau sistem sosialis. Jadi para rakyat itu tidak berhak mempunyai tanah misalnya.
itu tidak punya kepemilikan. Nah itu saya rasa kita tahulah sistem sosialis seperti itu. Jadi itu alasannya bahwa memang hak hakiki itu dalam Islam bahwa kita tidak memiliki apa-apa, bahkan diri kita ini bukan milik kita. Makanya ketika kita meninggal, apa yang kita ucapkan? Ketika kita meninggal, orang mengucapkan, bukan kita, karena kita sudah tidak ada lagi, sudah meninggal, sudah. Maka ketika kita meninggal, orang mengucapkan atau keluarga kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini adalah milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Jadi hak hakiki ini, semua yang ada di dalam hidup kita ini hak hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang ada orang kaya nih, punya banyak harta, dia bilang itu bukan punya saya Ustaz. Punya siapa Pak? Titipan siapa? Titipan Allah katanya. Saya kira tadi mau bilang titipan jamaah gitu. Titipan Allah. Dan kalau konsep itu diterapkan dalam hidup itu luar biasa. Itu ada yang menganalogikan dengan tukang parkir. Tukang parkir itu punya mobil tiap hari banyak, berderet-deret. Fortuner, Pajero, Avanza, ya mulai dari yang mahal sampai yang murah. Mulai dari yang murah sampai yang paling mahal ada. Tapi dia tidak merasa itu adalah miliknya. Jadi kalau yang punya mengambil, tidak ada rasa kecewa sedikit pun. Nah, kecewanya kalau nggak dikasih 2.000, itu agak kecewa. Kalau nggak dikasih 2.000 agak kecewanya. Artinya diambil pun tidak ada rasa kecewa. Kenapa? Dia tidak merasa memiliki. Nah, maka kepemilikan hakiki dalam hidup kita ini adalah semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang disandarkan kepada kita punya tanah, punya rumah, punya istri, punya anak, itu disebut dengan kepemilikan majazi di dalam Islam. Tapi dalam hak bermasyarakat itu harus diakui sebagai hak milik. Nah, itu yang kita bahas kemarin bahwa ada kepemilikan. Islam itu mengakui kepemilikan individual dan juga mengakui kepemilikan umum. Nah, jadi itu Pak yang kaitannya yang kita kaji dengan minggu yang lalu. Ini kalau kepemilikan sejati, saya pun tidak tahu juga apa kepemilikan sejati ini. Karena kalau kepemilikan sejati ini kayaknya udah hakiki kan gitu. Sejati mutlak. Yaitu kalau yang kaitannya dengan kepemilikan dikaitkan dengan terkait dengan dalam muamalah ya, memang dikenal dua kepemilikan. Dan Islam mengakui kepemilikan itu. Kepemilikan majazi dari orang, dari individual itu diakui. Maka diberikan pengakuan. Jual beli itu adalah untuk kepemilikan, ya kan? Jual beli. Kita beli tanah berarti tanah itu menjadi milik kita. Itu walaupun pada hakikatnya itu adalah kepemilikan majazi, tapi diakui. Kemudian yang kedua adalah hak pakai dengan hak bangun. Ya, ini kayaknya terkait dengan hukum hukum positif gitu. Di dalam notaris ya, ini terkait dengan hukum lah. Notaris barangkali atau advokat itu lebih tahu. Ini mungkin ada di antara kita yang advokat atau pengacara atau notaris, insya Allah bisa nanti memberikan jawaban kepada bapaknya. Kalau saya jawaban saya wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu itu. Mohon maaf Pak, ini istilah hukum positif. Saya tidak terlalu mendalami terkait dengan masalah ini. Ya, silakan kalau ada yang lain. Mohon maaf Pak. Ya, silakan. Oh ya, ini dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan hutang piutang. Pertama yang saya tanyakan bagaimana kedudukan borok atau barang jaminan saat transaksi.
kedua, bolehkah dalam kesepakatan hutang piutang itu membuat suatu perjanjian tentang jaminan tadi? Umpamanya, jika dalam waktu pelunasan yang telah kita tetapkan ternyata si yang berhutang belum bisa melunasi, maka borok tadi menjadi hak pemusi yang memberikan hutang dan dia bisa berbuat sesukanya terhadap borok tadi. Bagaimana menurut saya? Ya. Yang pertama, jaminan itu hanya sebagai jaminan saja. Jadi kalau tidak ada syarat-syarat lain atau tidak ada akad lain, bahwa jaminan itu murni sebagai jaminan. Misalnya kita berhutang 10 juta, jaminannya adalah motor. Nah, jadi kalau misalnya yang berhutang ini tidak mampu membayar, maka jaminannya ini adalah motor. Maksudnya dia mendapatkan jaminan piutangnya yang diberikan 10 juta itu, artinya tetap bisa kembali. Bukan otomatis ketika dia tidak membayar maka motor itu menjadi miliknya, bukan seperti itu. Jaminan itu adalah hanya sebagai jaminan. Ketika dia tidak membayar utang 10 juta, setidaknya ada jaminan terhadap 10 juta ini tidak hilang. Jadi dia jaminan saja. Maka oleh karena itu ketika misalnya motornya nilainya 15 juta, maka tidak boleh otomatis dia mengambil motor itu, karena bisa menzalimi kan gitu. Maka itu salah satu yang diperhatikan dalam Islam. Maka tidak boleh mengambil langsung, tapi nilainya itu harus jelas berapa yang piutang dia yang tidak dibayar, segitulah yang diambil. Makanya kalau ada lelang-lelang yang murah, kalau ada lelang-lelang yang murah, itu jangan langsung dibeli. Kenapa? Karena kita khawatir itu adalah jaminan yang ditarik langsung, gitu. Mungkin misalnya hutangnya 5 juta masih. Harga jaminan itu misalnya ini rumah nih, itu dilelang karena jaminan. Nah itu sebaiknya jangan langsung dibeli, diselidiki dulu apakah sudah masuk pertanyaan kedua tadi. Kalau pertanyaan kedua memang sudah ada syarat seperti itu, boleh, karena itu sudah keikhlasan daripada yang punya gitu. Kalau sudah seperti itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada, maka jangan dulu langsung ada lelangan murah langsung kita beli gitu. Kenapa? Takutnya kita senang dapat harga murah, tapi ada saudara kita yang lain menderita. Jadi kita istilahnya bertepuk tangan di atas penderitaan saudara kita gitu. Dan jangan-jangan itu tetangga kita pula yang kita tidak kenal gitu. Dapat rumah murah lelangan, ternyata itu adalah rumah tetangga kita yang tidak kita kenal gitu. Nah, jadi jaminan itu hanya murni awalnya sebagai jaminan saja. Jadi tidak otomatis mutlak ketika tidak mampu membayar langsung menjadi hak milik. Nah, kecuali kalau sudah masuk pada yang kedua tadi, memang sudah ada syarat-syarat yang sudah disepakati. Boleh saja kalau sudah ada syarat, karena itu sudah menunjukkan keikhlasan daripada yang punya. Wallahu alam. Baik, masih ada lagi? Ya. Apakah Islam ini mengatur mengenai tingkat keuntungan Ustaz? Mohon maaf, misalnya kita punya barang, kita beli sekian, atau pada saat itu harga melonjak kita lepas sekian, termasuk menahan mohon maaf dengan mata uang asing. Kita tidak mengendaki bahwa itu naik, tapi terus naik, kita tahan, kemudian dilepas pada saatnya. Atau memang yang saya katakan tadi, membeli barang dengan margin yang memang luar biasa. Memang pada saat itu tidak dipaksa, tapi memang hukum pasar seperti itu berlaku. Ini bagaimana Ustaz? Penetapan tingkat keuntungan ini Ustaz dalam Islam. Ya, boleh. Satu lagi Pak Azum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita juga masih bingung Ustaz masalah syariah dengan non syariah. Yang pertama, di lingkaran kita ini sering kita berhadapan dengan leasing, Ustaz katakan tadi. Nah, leasing ini juga sifatnya memberikan keuntungan kepada pembeli maupun penjual, karena bisa terjadi atau membantu kita bertransaksi. Nah, boleh kan kalau saya simpulkan
kalau yang leasing ini kalau ada jual beli di tengah-tengahnya ada benda transaksi begitu, boleh nggak kita simpulkan itu halal Ustaz? Karena tadi kalau hanya meminjam kata Ustaz, kita boleh dikatakan itu haram. Tapi kalau ada jual beli di dalamnya, ada barang, katakanlah beli handphone, beli lemari, beli mobil, boleh nggak kita katakan itu halal? Karena saya pernah kejadian Ustaz, memang saya takut dengan riba ini Ustaz. Tapi ketika orang jual beli dengan saya dan dia minta tolong Pak carikan leasing, kebetulan tetangga saya ada orang leasing. Nah, kamu langsung aja sama mereka. Nah, ujung-ujungnya lebaran saya dikasihnya uang Ustaz. Saya bingung ini, apakah ini dalam bentuk riba atau ini rasa katanya ini ucapan terima kasih Bapak perkenalkan kami ke mereka. Nah, ini saya takut juga apakah ini riba atau enggak. Itu pertama Ustaz. Yang kedua tadi Ustaz katakan lembaga keuangan ini yang syariah itu apabila kita meminjam belum jatuh tempo tidak boleh menambahkan. Ya Pak Ustaz ya. Nah, berarti ada kata-kata belum boleh menambahkan. Berarti kalau ada kata-kata belum tadi itu, berarti boleh menambahkan kalau setelah jatuh tempo, Ustaz. Nah, ini lembaga syariahnya bagaimana nih, Ustaz? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama, dalam Islam ini dalam mengambil keuntungan tidak diatur, Pak. Jadi mau sebanyak-banyaknya pun yang penting tidak menzolimi itu tadi. Menzolimi ini seperti apa? Menimbun, ditimbunnya beras itu sampai dia naik harganya, berarti itu mengandung kezaliman. Jadi kalau dia lumrah dia naiknya karena pasar, karena lama tanah itu tersimpan, akhirnya di situ dibuat jalan tol misalnya, akhirnya jadi naik berlipat-lipat. Maka di sini tidak ada batasan. Termasuk dalam intinya tidak ada batasan dalam mengambil keuntungan selagi tidak menzalimi. Kalau kita simpan misalnya kita tabung emas nih atau mata uang tiba-tiba sudah naik berlipat-lipat, itu tidak ada masalah. Jadi boleh. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan leasing, memang kalau tidak salah leasing ini sudah saya kaji di sini terkait dengan jual beli murabahah ya, Bapak Ibu. Dan itu sudah berulang kali. Cuman memang karena kalau diucapkan ini kan sekedar berlalu begitu saja. Mungkin nanti saya buatkan lembaran saya kopikan nanti. Jadi leasing ini Pak ada dua, ada leasing konvensional, ada leasing syariah. Saya sudah mengatakan bahwa leasing konvensional ini ada perbedaan di antara ulama. Kenapa ada perbedaan? Karena ada barang yang Bapak sebutkan tadi. Ini leasing ini kan ada barang tuh. Nah, yang menjadi pertanyaan, nasabah itu membeli barang di leasing atau minjam uang? Itu yang menjadi pertanyaan. Di leasing konvensional ya, membeli barang atau minjam uang? Kalau jawabannya minjam uang, riba. Kenapa uang dengan uang? Tapi kalau dia beli barang di leasing, boleh. Inilah bentuk kenapa ulama itu berbeda. Ada yang mengatakan sebenarnya beli barang karena memang tapi ada juga mengatakan tidak beli barang karena barangnya tetap yang menjadi penjual itu adalah pemilik barang. Leasing ini hanya menyediakan uang. Kalau di leasing syariah dipastikan bahwa memang leasing ini dia membeli baru dijual. Dipastikan itu. Makanya itu saya bilang tadi bahwa lembaga keuangan syariah ini berusaha menghadirkan ketentraman dalam hidup kita dalam bermuamalah. Ada kepastiannya di situ, akadnya. Nah, jadi itu kesimpulannya. Kalau yang tadi konvensional itu ada khilaf di antara ulama. Kalau ada khilaf ini kan gimana ya? Jadi agak-agak walaupun khilaf ini lumrah, tidak ada masalah. Tapi kan kita tentu kalau ada yang lebih pasti, lebih bagus yang lebih pasti. Nah itu Pak. Jadi dari sisi hukum. Nah maka oleh karena itu ya kalau ada barang ini belum tentu Pak otomatis kan gitu. Nah, jadi kalau terkait dengan
hadiah tadi ya sah-sah saja kalau hadiah, tidak ada masalah, Pak. Karena itu kan baik dari kalau leasing syariah kan jelas. Nah, tapi kalau dari leasing konvensional ini kan diperselisihkan. Nah, adapun hadiah tidak ada masalah kalau dari sisi hadiah.